Halo, saya Yani. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Channel ini berbicara mengenai homeschooling, khususnya homeschooling remaja. Ya, saya punya dua orang anak, satu SMP homeschooling, satu SMA homeschooling. Dan mereka memulai homeschooling setelah sebelumnya mereka bersekolah di sekolah reguler. Oke, nah kita simak pengalaman saya ya. Mudah-mudahan ini bisa relate dengan kebutuhan ayah bunda semua. Oke, nah tema hari ini yang akan kita bahas adalah homeschooling, bukan memindahkan sekolah ke rumah. Bagi Bapak Ibu yang baru akan memulai homeschooling atau baru memulai homeschooling, bisa jadi Bapak Ibu akan menemui challenge ya, tantangan ini. Gimana sih cara memulai homeschooling? Gimana kalau kayak sekolahan aja? Mulai jam 7, nanti belajar A, belajar pelajaran B, belajar pelajaran C, istirahat. Gitu kan? Habis itu, habis istirahat, belajar lagi. Gitu kan? Belajar pelajaran A, belajar pelajaran B, belajar pelajaran C. Udah gitu, istirahat lagi karena udah jam 12 ya. Habis itu, nah biasanya kan anak remaja tuh sekolah sampai jam 2-an ya, enggak? Kalau di sekolah reguler ya. Nah, SMP SMA seperti itu. Nah, setelah lewat jam 1, oke, kita belajar lagi gitu kan. Jadi seharian baca buku, ngerjain soal seperti di sekolah ya. No, homeschooling tidak akan pernah bisa seperti itu. Ya, itu yang perlu kita sadari. Jadi homeschooling bukan memindahkan sekolah ke rumah. Ya, jadi bagaimana dong gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat ya bahwa ketika homeschooling anak akan belajar sesuai dengan ketertarikannya terhadap sesuatu. Ya, beda kan dengan di sekolah. Kalau di sekolah, anak belajar lewat apa? Ya, pokoknya apa yang diminta aja, sesuai kurikulum aja, gitu kan ya. Keinginan anak itu tidak terlalu diakomodatif, ya, tidak terlalu diperhatikan. Tapi yang penting kurikulum selesai, ya kan. Belajar dari buku, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, nanti ujian, bab 4, bab 5, bab 6, ujian semester, gitu kan, bagi rapot dan seterusnya. Homeschooling, no, nggak akan bisa ya berlaku seperti itu. Nah, karena anak akan belajar melalui ketertarikan atau keinginan dia belajar terhadap sesuatu. Contoh, anak misalnya lagi tertarik mengenai coding. Ya udah, belajarnya akan banyak coding, gitu ya. Anak lagi tertarik pada bahasa Inggris. Ya udah, belajarnya bahasa Inggris gitu kan terus. Atau anak lagi senang belajar psikologi, ya udah psikologi terus gitu ya. Anak lagi belajar matematika olimpiade, ya udah itu yang dia fokuskan terus ya gitu ya. Jadi sesuai dengan minatnya. Itu yang pertama. Oke? Jadi mama papa jangan marah ya. Kalau anak tuh eh, belajarnya kok yang dia suka terus, ya memang begitu ya. Kita juga kan sama ya. Kita belajar sesuai dengan apa yang kita senang kan. Kalau belajar yang kita nggak senang gimana? Maju nggak? Gitu. Biasanya kan akan kita tinggalkan ya gitu. Atau banyak ngeluhnya ya kan. Ya sama homeschooling juga. Ya anak-anak kan belajar dengan cara yang sangat natural ya sesuai dengan kehidupan perjalanan dan perkembangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar mengenai pelajaran yang belum diminati itu akan terasa berat. Ya dong, kalau belajar sesuatu yang nggak kita suka, gimana rasanya? Ya, ngeliat ya ngelihat pelajaran yang bikin pusing, ya yang aduh apaan sih gitu kan ini harus baca ini gitu ya, sementara aku nggak suka. Nah, itu pasti homeschooling itu nggak akan smooth ya kalau ritmenya seperti itu gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya kita memahami ya, kita mempelajari dan menganalisis
fase anak kita itu lagi di mana, gitu kan ya, umurnya berapa, dia lagi senang apa. Nah, itu yang bisa kita akomodasi. Tapi kalau yang kurang dia sukai, ya kita mesti apa ya, mesti kalau apalagi remaja ya, remaja itu kan sudah mulai independen kan belajarnya. Jadi nggak bisa tuh kita suruh-suruh ya, kayak anak kecil. Disuruh-suruh malah ngambek, ya kan, malah bete. Nah, jadi em, kita mesti tahu fasenya dia tuh sampai mana, ya kan, apa yang dia sukai. Kemudian pelajaran apa yang menurut mereka tuh belum dibutuhkan ya bagi mereka. Ya, nanti udah butuh juga mereka akan belajar sendiri kok gitu, nggak usah khawatir. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini PR-nya orang tua, kita perlu mempelajari ya supaya nggak salah gitu ketika menerapkan homeschool di rumah ya, bahwa homeschool itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Jadi kita juga perlu mempelajari bagaimana metode pembelajaran atau metode homeschooling yang tepat bagi anak kita karena bisa beda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya ya. Metode itu misalnya begini, pendekatan pembelajaran itu misalnya ada pendekatan pembelajaran tradisional, kayak sekolah, mirip kayak sekolah, nggak mesti sama, tapi mirip. Terus ada Charlotte Mason, ya. Kemudian ada unit study, jadi belajarnya itu fokus pada satu hal. Terus ada yang unschooling, itu unschooling tuh homeschool yang relax banget gitu ya, jadi sesuai dengan ritme anak dan mengalirnya perkembangan anak secara natural. Kemudian ada eklektik. Eklektik tuh kayak campur aduk ya. Kadang Charlotte Mason, kadang unit study, kadang unschool gitu. Kadang apa namanya? eh, tradisional seperti sekolah gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, itu kita harus temukan apa yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Jadi jangan sampai melakukan homeschooling itu yang nggak pas gitu kan dengan cara belajarnya mereka. Ya udah, ya mereka bakal nggak senang sama homeschooling itu sendiri. Padahal ketika homeschool itu yang dicari itu adalah kepuasan belajar sebenarnya sesuai dengan natural kebutuhan dan perkembangan anak kita. Oke, itu yang ketiga. Jadi kita perlu mencari pembelajaran metode atau pendekatan pembelajaran homeschooling yang tepat. Kemudian yang keempat, mengapa sekolah itu nggak bisa dipindahkan ke rumah ketika homeschool? Karena kita perlu menyadari bahwa anak itu punya kebutuhan natural perkembangan fisiologis, fisik gitu kan, mental, ya, kebutuhan tidur, kemudian secara saintifik itu mereka tuh lebih senang beraktivitas kapan, itu enggak, itu mesti kita pahami ya. Jadi misalnya anak remaja nih, karena saya punyanya anak remaja. Anak remaja itu nggak bisa dipaksain belajar pagi-pagi ya, karena mereka tuh baru on tanda kutip siang hari ya sampai malam hari. Nah, jadi biasanya sih kalau saya ya beraktivitas dengan anak saya itu ya dari paginya itu cenderung ke siang hari itu siang sore itu. Kalau malam mereka beraktivitas sendiri ya sesuai dengan apa yang lagi mereka minati. Nah, jadi itu kita mesti pahami ya secara fisiologisnya. Oh iya, anak remaja itu satu, dia melatoninnya keluarnya lebih telat sehingga tidurnya lebih malam, bangunnya lebih siang, baru on bisa fokus belajarnya lewat dari siang hari. Nah, jadi nggak bisa dong dipaksain kamu harus belajar jam 7 pagi ya. Pokoknya, nah, pokoknya harus mulainya jam 7. Nah, mama nggak mau tahu. Wah, misalnya ya. Ah, nggak bisa tuh. Nanti mama langsung dimusuhin ya sama sama anak remajanya gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan cara mereka belajar secara natural. Jadi nggak bisa lagi kita pengen-pengen homeschool seperti di sekolah. Ya, tuh. Oke.
Kemudian yang kelima khususnya anak remaja, mereka tuh kebutuhan independennya sangat tinggi, udah mulai naik ya. Mereka ingin belajar untuk mengatur diri mereka sendiri, walaupun awal-awal pasti berantakan. Ya, nah itu perlu kita pahami, tapi itu proses belajar namanya. Jadi kita perlu memahami bahwa mereka nggak akan ujug-ujug, ya kan, jeleg seperti mama dan papanya gitu ya, yang udah rapi, yang udah arrange, yang udah terstruktur gitu. Mereka akan mulai dari berantakan ya. Baik mengatur jadwal, baik mengatur apa yang harus dipelajari atau yang ingin dipelajari. Kemudian ya mungkin mereka tuh loncat-loncat gitu kan belajarnya. Ya nggak apa-apa, pahami aja. Itu proses belajar. Tapi makin lama mereka akan makin bisa mengatur ritme itu sehingga makin konsisten. Oke, teman-teman, ayah bunda, bapak ibu yang mau melakukan homeschooling, semangat ya. Oke, jadi itulah tema kita hari ini bahwa homeschooling bukan memindahkan sekolah ke rumah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.